Assalamualaikum Bu. Kami dari 10T2 ingin ibaratnya interview Ibu seputar tentang BK gitu Bu ya. Siap, boleh. Mulai dari pertanyaan pertama kali ya Bu. BK itu apa sih Bu? Oke. BK itu tentunya kan B-nya itu bimbingan, K-nya itu konseling. Tujuannya itu untuk membimbing peserta didik yang ada di SMK N1 Gunung Sindur, baik dari permasalahan pribadi ataupun kehidupan sosialnya. Oke, lanjut pertanyaan kedua Bu. Boleh. Idealnya guru BK tuh ada berapa sih Bu? Untuk di sekolah ya? Untuk di sekolah. Baik. Kalau berbicara ideal, sebetulnya satu guru BK itu hanya bertanggung jawab untuk membimbing siswanya itu kurang lebih 150 siswa 150. per satu guru BK. Nah, kalau kita bertanya siswa kita di SMK ini ada lebih dari 1000, berarti memang kita masih kurang ya guru BK-nya ya. Nah, berbicara idealnya, Ibu sih udah mengajukan ke sekolah. Kalaupun ingin mengacu kepada idealnya itu lebih kepada perkompetensi mungkin jatuhnya ya. Perkompetensi itu bagusnya itu satu guru BK satu kompetensi. Itu kalau berbicara idealnya, karena kalau untuk memenuhi 150 sekolah itu tidak mungkin di dalam sekolah kebanyakan guru BK kan. Jadi satu guru BK satu kompetensi pun udah alhamdulillah kalau memang bisa diwujudkan oleh sekolah. Oke, ke pertanyaan selanjutnya Bu. Iya. Biasanya masalah apa aja sih Bu yang diselesain sama BK? Kalau berbicara masalah, Ibu awal masuk ke SMK ini kebanyakan masalah siswa itu masalah pribadi. Datangnya itu dari rumah, masalah keluarga gitu ya. Hampir 75% permasalahan itu datangnya dari keluarga yang berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa itu sendiri di kelas. Tapi tidak menutup kemungkinan masalah sosial, pertemanan antara teman kelas ataupun teman lain kelas, antara hubungan muda-mudi gitu kan. Bahkan juga ada masalah yang sekarang lagi banyak nih ya, circle, masalah kelompok, geng ya. Nah, Ibu itu khawatir mengacu ke masalah geng-gengan kalau udah adanya circle-circlean. Tapi mudah-mudahan sih itu masih bisa diatasi. Oh ya Bu, terkait pertanyaan sebelumnya, sudah berapa persen sih siswa yang sudah datang ke BK? Berapa persen ya? Balik lagi sekarang kepada siswanya itu sendiri. Ibu mengamati siswa SMK N1 Gunung Sindur itu masih sedikit malu-malu atau takut dengan BK, karena memang momok BK untuk mereka itu masih kepada siswa yang bermasalah. Padahal di sini BK itu sahabatnya mereka gitu ya, dimana BK itu berperan untuk yang tadi membimbing anak-anak terhadap layanan. Kita kan ada beberapa layanan nih dalam BK itu ya, ada layanan bimbingan individu, sosial, belajar, karir, bahkan keluarga. Nah, kalau persentase itu tingkatan, kita berbicara tingkatan kelas 10 mungkin masih awal ini, saya lihat belum bisa Ibu persentasekan karena sekolah pun masih berjalan 1 bulan ya. Kalau untuk kelas 11 itu sudah masuk 75% kedekatan siswa dengan BK. Nah, kalau untuk kelas 12 sekarang karena memang anak-anaknya masih pada PKL itu belum begitu signifikan, tapi dia lebih mendekati nanti di semester 2. Biasanya hampir 90% kedekatan BK sama anak-anak itu akan terjalin dengan begitunya, karena dengan mereka itu udah penentuan antara dia mau bekerja, melanjutkan atau mau wirausaha. Jadi kalau berbicara kedekatan sejauh ini alhamdulillah untuk siswa yang memang sudah ada chemistry dengan BK, dia akan dengan sendirinya membutuhkan layanan dari BK. Gitu aja sih. Ya. Oh ya, Ibu ada nggak sih Bu kolaborasi BK dengan pihak lainnya atau kayak wali kelas atau mungkin guru-guru lain gitu Bu? Oke, siap. Oke, alhamdulillah untuk BK di SMKN Gunung Sindur, walaupun mungkin Ibu harus masih PR ya, mengajak para siswa untuk bisa berkolaborasi dengan BK, karena terkait dengan kedudukan BK itu sendiri di sekolah adalah ingin
membantu mengarahkan perkembangan untuk peserta didiknya. Jadi peran BK tanpa wali kelas itu tidak mungkin. Jadi di sini Ibu ingin untuk wali kelas semua lebih menginformasikan terkait dengan tumbuh kembangnya peserta didik perwaliannya di setiap tingkatan. Alhamdulillah sih sampai saat ini ada beberapa wali kelas yang sering meminta pendapat dengan BK terkait bagaimana cara penanganan untuk siswa-siswa yang memang butuh penanganan gitu ya. Terima kasih untuk wali kelasnya. Mungkin nanti untuk wali kelas yang belum sempat ngobrol bareng dengan BK, dengan adanya obrolan bareng kita hari ini bisa menyentuh untuk wali kelas yang lain. Oh iya Bu, ini ada pertanyaan terakhir. Siap. Prasarana apa aja yang terdapat di BK sih Bu? Oke. Kalau berbicara terkait prasarana, teman-teman mungkin bisa melihat sendiri ya. Ini Ibu sih sudah bersyukur sebetulnya Ibu udah dapat ruangan yang walaupun hanya minimalis, tapi lebih enaknya untuk BK itu kan karena ada layanan konseling individu. Nah, Ibu minim untuk layanan konseling individu, belum ada ruangan khusus untuk layanan itu. Keduanya minim juga untuk layanan konseling kelompok. Kadang di ruangan ini Ibu jadikan ruangan serbaguna gitu ya. Bisa konseling individu, bisa konseling kelompok. Kalau terkait dengan fasilitas yang lainnya, itu sih secara berjalannya waktu alhamdulillah sekolah sudah pelan-pelan memberikan fasilitas yang memang Ibu butuhkan gitu ya. Itu aja sih. Oke. Alhamdulillah kami semua sudah bisa ngobrol bareng Ibu terkait dengan tugas